Oke, di video kali ini saya bakal bahas tentang dasar dari kalkulus, intuisi dari kalkulus. Jadi sebelum kita masuk ke materi kalkulus, ada baiknya kita belajar dulu nih, paham apa sih sebenarnya kalkulus itu gitu. Karena kalau kita langsung masuk ke kalkulus tanpa memahami materi dasarnya, ya kita nggak tahu fungsi kalkulus ini apa gitu. Ya kita cuma ngerjain aja dengan rule-rule yang sudah ada gitu, aturan-aturan yang sudah ada, tanpa kita paham banget, kalkulus ini buat apa sebenarnya. Yang padahal kalkulus ini sangat penting banget di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Apalagi kalian mahasiswa computer science. Kalkulus juga, dasar-dasar dari kalkulus juga pada saat SMA kita tidak dijelaskan ya. Mungkin ada beberapa guru yang menjelaskan, tapi sebagian besar kita tidak dijelaskan dasar dari kalkulus ya. Kita cuma dikasih soal, dikasih aturan-aturan dan kita kerjakan gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kalkulus itu gitu. Kalkulus itu salah satu cabang ilmu matematika. Cabang ilmu matematika itu ada banyak, ada aljabar, ada geometri, ada probability, dan segala macam, ada trigonometri juga. Nah, kalau trigonometri kita belajar tentang sudut, segala macam, sin, kostan. Kalau kita berbicara tentang geometri, kita kan berbicara tentang bangun dan ruang, volume, dan segala macam. Kalau probability tentang probabilitas atau peluang sesuatu terjadi gitu. Nah, kalau kalkulus ini belajar apa sih kita? Kalkulus kita akan belajar tentang perubahan. Oke. Perubahan apapun yang berubah, ya kita pakai kalkulus. Contoh paling sederhana dan mungkin teman-teman bisa bayangin adalah saat kita ngegas mobil atau ngegas motor. Saat kita tekan tuh ya kecepatan nambahnya pelan-pelan gitu ya. Eksponen gitu. Pelan-pelan, enggak langsung 100 km, enggak, tapi pelan-pelan gitu. Nah, itu kita hitungnya pakai kalkulus. Speedometer kita pakai kalkulus dan segala macam, intinya yang berubah gitu. Sebagai contoh, kita bisa gambar grafik aja. Oke, di sini ada grafik, ada kurva. Nah, kalkulus kita akan belajar seperti ini teman-teman. Contoh, pada titik ini berapa sih? Contoh ini kita anggap aja ini x dan ini y. X ini kita anggap sebagai waktu. Oke. Mungkin biar gampang, gini aja deh. Waktu dan ini kecepatan. Jadi saat waktu bertambah, kecepatannya juga bertambah. Jadi kecepatannya berubah seiring waktunya bertambah. Nah, kita pengen tahu di titik ini nih, yang titik merah ini nih, perubahannya berapa sih? Jadi di sini berubahnya berapa gitu? Kecepatan berubah di sini berapa? Nah, itu pertanyaan yang kita perlu jawab. Kalau misalnya ya, oke. Mungkin teman-teman udah sering lihat juga grafik seperti ini. Nah, lurus saja. Ini linear kayak berjalan aja gitu. Nggak belok-belok. Ya ini gampang. Cara berubahnya dengan cara cari gradien. Nah, mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum ngerti gradien, jadi aku singgung-singgung dikit aja ya tentang gradien. Oke. Di sini cara mencari gradien itu ya kita cari dua titik ya. Dua titik di garis ini. Cara nyari gimana? Rise dibagi dengan run. Oke. Cara M, gradien, M disebutnya rise over run. Nah, ini rumus gradien terkenal. Atau rumus lainnya itu ya Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh ini teman-teman ya. Ini kita anggap aja X dan ini Y. Kalau gradiennya teman-teman dapat contoh let's say 3 gitu. Nah, berarti setiap X-nya bertambah 1. Oke, 3/1 ini. Sebenarnya kan 3 ini kan 3/1 ya. Nah, berarti setiap X-nya bertambah 1, kita bakal Y-nya naik 3 kali. Contoh, ini 1, berarti naiknya 3 biji ini gitu. Nah, kalau misalnya ini 4, berarti ke kanannya 1, X-nya bertambah 1, Y-nya bakal bertambah 4. Nah, jadi itu konsep dari gradien. Kalau misalnya gradiennya kita dapet contohnya 3/2. Berarti setiap ke kanan 2 kali, 2x 2 kali, kita bakal naik 3y. Nah, ini namanya rasio. Kita sebenarnya bisa rasio atau gradien.
3:2 gitu. Setiap kita naik ke kanan 2 kali, bakal naik 3 kali. Nah, itu perubahannya. Kita tahu perubahannya. Karena ini ya lurus aja garisnya. Kita mudah. Perubahan itu dari gradien. Tapi kalau kita ditanya saat kurva gini, belok, mencong gini ya, kita nggak bisa. Karena kita nggak bisa cari 2 titik gitu. Karena kita butuhnya di titik ini aja, di titik merah ini aja. Kita tarik garis itu, kita tarik garis. Nah, ini titik singgung. Kita butuh titik singgungnya gini. Ya anggaplah ini menyinggung ya, anggap aja. Agak susah gambarnya. Ya tapi ini gitu. Kita pengen tahu gradien di situ berapa. Karena gradien di sini dan di sini itu beda. Gradien di sini juga beda. Ini beda. Beda hal ya dengan grafik yang lurus aja gini. Kalian mau di sini itu gradiennya bakal sama. Mau di sini kayak itu gradiennya bakal sama. Ya karena ini hanya lurus aja gitu. Perubahannya sama. Sedangkan kalau ini beda gitu. Nah, itu yang menyebabkan adanya kalkulus gitu. Kita pengen tahu gitu. Oh, berapa sih ya, mungkin kalkulus secara spesifik ya itu akan saya jelaskan nanti. Tapi ya intinya seperti itu gitu. Saya hapus dulu ya. Gambar ulang ya lebih kelihatan, biar lebih kelihatan jelas aja ya. Oke, anggaplah ini sebuah kurva. Kita pengen tahu gradien di titik ini, di titik ini. Misalkan, oke, anggaplah ini titiknya di 2. Mana sih kita mau tahu di titik singgungnya di sini gitu. Nih, kita pengen tahu gradien di sini, di titik singgung ini. M atau gue sebut M tangen. Ya tangan lah segala macam ya. Ini M tangen. Tangen itu ya titik singgung. Nah, kita ada pendekatan nih. Gimana kita bisa dapat di titik ini? Oke, saya hapus dulu. Caranya adalah kita bikin di titik lain. Tarik garis. Oke. Di sini kita anggap ini adalah 1, di sini adalah 3. Kita bisa hitung gradien ini. Bisa. Hasilnya mungkin akan mendekati 2 ini. Tapi nggak dekat banget. Tidak akurat. Tapi kalau misalnya kita bikin dia di sini, kita ambil 1,99999 dan seterusnya gitu. Ini kita ganti dengan 2,0000001 gitu. Ini kan mendekati banget sama angka 2 gitu. Kalau kita hitung ini ya, pakai rumus tadi, pakai rumus gradien ya, yang M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Hasilnya bakal mendekati gradien sesungguhnya dari 2 ini. Nah, tapi kita mau ini lebih dekat lagi sama si 2 ini. Kita nggak mau cuma 2,001, kita mau lebih lagi, lebih dekat gitu. Nah, ini kita pakai yang namanya dengan limit. Nah, konsep limit ini lahir dari sini. Gimana sih kita bisa mendekati banget gitu, mendekati si titik ini gitu. Jadi ya kayak ini 3 ini kita tarik lagi ke sini, kita tarik lagi ke sini sampai bener-bener deket banget 2 titik itu sama si angka 2. Iya kayak gini 2,001, 1,999 dan seterusnya. Oke, saya hapus dulu. Oke, sekarang gini loh teman-teman. Oke. Sekarang konsep tadi kita bawa ke kurvanya secara langsung gitu. Oke. Anggap ini sebuah X dan ini sumbu Y. Kita mau tahu gradiennya berapa gitu. Ya udah kita pakai konsep tadi, di mana kita ambil 2 titik potong. Ini anggap kita ambil sembarang X, oke? Dan kita ambil lagi titik di sini. Oke. Sebelum ini kita anggap ini adalah H. Sebutnya H. Sebenarnya ini bebas, tapi ya biasanya orang mungkin matematikawan kebiasa pakai H, jadi kita pakai H aja. Ya lebih paham. Ya, berarti di sini berapa? Ya tinggal X ditambah H. Sekarang kita ya anggap ini fungsi Y F X. Nah, kita pengen tahu nih. Di sini ini berarti berapa nih? Cara mau tahu, kita masukin ke fungsinya kan. Fungsi f x
Oke. Di sini fungsinya apa? F X ditambah H, ya kan? Kita masukin aja gitu. X ini kita masukin ke fungsi X tambah H ini kita juga masukin ke fungsi gitu. Ini fungsinya fx gitu. Sekarang kita mau cari tahu nih gradien, anggaplah di sini lah, di titik ini gitu. Nah, gimana? Ya pakai konsep limit tadi. Caranya adalah kita pakai rumus tadi. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 yang mana? Y2 yang ini. Y1 yang ini. Ini X1, ini X2. Oke, ngerti ya? Ya udah, tinggal masukin aja nih. Kita tinggal masukin si ini, Y2-nya berapa? F X ditambah H minus F X per, nah, X2 min X1. Kita langsung ambil H-nya aja ya, karena sama aja gitu. Gak usah X2 minus 1, tapi kita langsung H. Yaudah, kita ambil H dibagi H. Nah, M ini, gradien ini, bukan gradien di titik ini. Bukan. Tapi gradien di titik ini. Ya, anggaplah lurus ya, teman-teman. Ya, kita gradien ini gitu. Tapi kita maunya gradien ini. Gradien di sini. Berarti kita pakai limit. Ini M ini masih M secant. Secant itu titik potong ya. Oke. Gradien ini buat ini. Tapi kita maunya yang ini kan. Ya udah, kita tinggal cari M tangen. M tangen itu ya ini, sorry. M tangen itu yang ini, titik singgung sih, titik ini yang mau kita cari gitu. Nah, gimana cara M tangen nih? Cara tadi yang kayak udah jelasin, pakai limit M tangen sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx ditambah H dikurang Fx dibagi H. Nah, mungkin teman-teman bingung juga bertanya gitu. Kalau kalian punya pertanyaan kayak, ini kenapa H mendekati 0? Ya itu pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Kenapa H mendekati 0? Karena X2 min X1. Ya. Ketika gini deh, contoh ini kita ambil 3. Kalau misalnya bener-bener dekat gitu, kalau misalnya emang 1 gitu, kayak nyatu nempel, ya kalau 3 kurang 3 hasilnya bakal 0, ya kan? Tapi kita nggak mau ini, kita cuma mau mendekati H-nya ini, X2 min X1 nya ini nggak boleh 0, kita cuma mau mendekati gitu loh. Ya pada dasar adalah kalau kita misalnya emang mau di tepat titik tersebut gitu ya, itu bakal hasilnya 0 gitu. Ya karena X1 X2 nya bakal sama, X1 sama X2 bakal sama, 3 kurang 3 hasilnya 0, dan itu nggak boleh. Kita mau cari yang mendekati aja gitu, limit H mendekati 0. Nah, makanya di sini muncul rumus ini. Nah, itu teman-teman, jadi udah tahu ya kenapa H mendekati 0 ya, karena kalau kita mau sama ya pasti X1 X2 nya itu bakal sama, dan itu ya 3 kurang 3 0, nggak boleh. Oke. Nah, ini kan kita berbicara tentang perubahan. Perubahan itu, nah dari sini kita tahu nih, kita dapat juga nih, oh, Fx plus H minus Fx ini kan perubahan ya, sebuah perubahan gitu. Perubahan itu kalau kita disebutnya biasa apa? Delta. Ya contoh ini delta Y gitu. Karena delta Y, kita bisa tulis ini kan pada dasar Y, bawahnya ini X. Ya sudah, kita tulis saja delta Y per delta X. Nah, mungkin teman-teman mikir delta Y per delta X ini, dy per dx ini apa? Ya, ini adalah derivatif atau turunan. Oke. Nah, kalau teman-teman nanya, ini turunan? Iya, ini adalah turunan. Limit ini bisa dipakai untuk mencari turunan. Oke. Konsep dasar turunan lahirnya dari sini. Dari f x plus h. Limit H mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi h. Mungkin teman-teman mikir kayak, turunan x kuadrat kan itu sama dengan turunan itu kan ya 2x. Ini benar, tapi ini aturan.
teman-teman mikir kayak kok ya ini kenapa bisa jadi 2x gitu, ya itu dapatnya dari sini, dari fx limit ini gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya adalah derivatif turunan itu merupakan produk dari si limit h mendekati 0 untuk mencari titik tersebut, makanya itu disebut dengan turunan. Ya mungkin di video lain saya bakal cari gimana ya cara membuktikan turunan dari x kuadrat itu ya 2x gitu. Ya kalau ditanya teman-teman kalau pakai aturan power rule yang teman-teman biasa kayak yang pangkatnya diturunkan lalu pangkatnya dikurangi 1, nah mungkin nanti kalau sempat saya bakal bikin video tentang itu. Tapi untuk sekarang ini adalah dasar dari kalkulus tentang ya gimana sih intuisi dasarnya, gimana sih kalkulus itu bisa ada gitu. Mungkin ada materi lain ya yang namanya integral, tapi kita akan bahas di video lain. Tapi untuk sekarang ya ini dulu dasar dari kalkulus. Semoga teman-teman ngerti ya. Oh ya, sama satu lagi teman-teman, ini kita bisa disebut yang warna biru ini ya, M tangen limit dari fx plus h min fx per h ini kita bisa sebut dengan gradient function, fungsi gradient. Kenapa? Karena ya kita bakal masukin x berapa, contoh di x4 kita bakal dapat gradien berapa, di x5 kita dapat gradien berapa. Nah ini disebut fungsi gradien karena ketika kita masukin angka x ya kita bakal dapat gradien di titik x ini berarti sekian, di titik ini berarti sekian. Nah ini kita harus pakai fungsi, nggak sekedar y2-1 per x2 min x1. Jadi disebut dengan fungsi gradien. Sebelum akhiri saya bakal memberi kesimpulan tentang materi di video ini. Kembali saya menghapus sebentar. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kalkulus itu mempelajari tentang perubahan sesuatu gitu teman-teman. Sebagai contoh, kita ada sebuah kurva, di titik ini perubahannya berapa, karena di titik ini sama di titik ini tuh beda perubahannya teman-teman. Contoh, bisa aja di sini perubahannya 0,2, tapi ketika di sini ini perubahannya 0,5 gitu. Saat kesini sini perubahannya itu bisa 1,3. Dia beda-beda. Tiap titik ini bakal beda-beda. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kalkulus. Nah, mungkin kalau grafik yang kayak tadi ya, lurus aja ya, ini sama. Di sini dia naik pasti kalau naik kedua ya 2. Ini kesini 2, di titik ini juga 2. Di sini naik ke juga 2. Tapi beda di kurva seperti ini karena dia tiap titik bakal beda-beda. Gitu teman-teman. Jadi kalkulus mempelajari perubahan sesuatu. Lebih tepatnya seperti kurva yang berkelok-kelok gini teman-teman, yang kayak kurva yang berbentuknya itu belok-belok. Enggak, kalau lurus dong ya kita bisa cari gradien perubahannya gampang pakai rasio tadi gradien. Tapi kalau kayak gini kan bingung ya, gimana sih caranya gitu. Nah itu dia teman-teman dasar dari kalkulus. Ya mungkin ilmu dasar ini bakal kepake. Itu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton.